Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Widiasih dengan NIM 25130410442. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai UTS Agama Hindu. Baik, dimulai dari soal yang pertama. Seorang mahasiswa baru memasuki perkuliahan agama Hindu dengan latar belakang pemahaman agama yang minim. Dalam kontrak kuliah, dijelaskan pentingnya memahami ajaran Hindu sebagai dasar etika dan spiritualitas. Pertanyaannya, jelaskan mengapa kontrak kuliah dalam pembelajaran agama Hindu penting untuk membentuk kesadaran spiritual dan tanggung jawab moral mahasiswa Hindu di era modern. Kontrak kuliah agama Hindu sangat penting karena menjadi kesepakatan yang mengarahkan mahasiswa untuk memahami ajaran Hindu sebagai dasar etika dan spiritual. Kontrak ini membentuk kesadaran spiritual dan tanggung jawab moral, dan membantu mahasiswa memahami nilai-nilai agama Hindu agar dapat menghadapi tantangan kehidupan modern dengan sikap beretika dan dapat bertanggung jawab secara moral. Selanjutnya, soal yang kedua. Dalam kehidupan sehari-hari, umat Hindu sering memanjatkan mantra untuk memohon perlindungan dan kebijaksanaan. Salah satunya bersumber dari Atharwa Weda yang berisi doa-doa penolak bala. Pertanyaannya, analisislah bagaimana ajaran Brahma Widya dalam Atharwa Weda dapat diterapkan untuk menjaga keharmonisan pikiran dan keseimbangan hidup di tengah tantangan globalisasi. Ajaran Brahma Widya dalam Atharwa Weda mengajarkan pengetahuan tentang Tuhan sebagai realitas tertinggi dan menekankan pentingnya pemahaman spiritual yang mendalam. Dalam konteks globalisasi, ajaran ini membantu menjaga keharmonisan pikiran dan keseimbangan hidup dengan menguatkan nilai-nilai moral seperti kejujuran dan juga kasih sayang. Dengan memahami bahwa diri sendiri adalah bagian dari Brahman atau Tuhan Yang Maha Esa, seseorang akan menjadi lebih terpusat dan mampu menghadapi perubahan serta keragaman yang ada. Brahma Widya juga mendorong seseorang berintrospeksi diri dan meditasi yang menyeimbangkan pikiran dan jiwa di tengah tekanan kehidupan modern, sehingga dapat meningkatkan ketenangan batin dan harmoni dalam kehidupan yang penuh dengan tantangan global. Selanjutnya, soal yang ketiga. Seorang remaja Hindu kehilangan arah dan merasa hidupnya tidak berarti. Ia meragukan keberadaan Tuhan dan konsep karma pala. Pertanyaannya, jelaskan hakikat manusia menurut ajaran Hindu serta peran Pancasrada dalam menumbuhkan keyakinan dan makna hidup seseorang yang sedang kehilangan arah spiritualnya. Menurut ajaran agama Hindu, manusia adalah kesatuan antara tubuh fisik dan jiwa yang abadi, serta memiliki kemampuan berpikir, berkata, dan berbuat yang membedakannya dari makhluk lain. Pancasrada adalah 5 keyakinan dasar yang meliputi percaya kepada Tuhan, karma dan hasilnya, kitab suci Weda, dan guru spiritual. Pancasrada membantu menumbuhkan keyakinan dan makna hidup, terutama bagi seseorang yang kehilangan arah, dengan memberikan pemahaman bahwa setiap tindakan pasti mempunyai konsekuensi dan jiwa yang terus berinkarnasi dapat mendorong seseorang untuk lebih bertanggung jawab secara moral dan ketenangan batin. Selanjutnya, soal yang keempat. Di sebuah desa, masyarakatnya terbagi dalam berbagai profesi, seperti petani, pedagang, guru, dan seniman. Namun, mereka tetap rukun karena saling menghormati perbedaan jalan hidup. Pertanyaannya, kaitkan dengan kehidupan masyarakat desa tersebut, dan jelaskan bagaimana tempat suci menjadi pusat spiritual yang mempersatukan mereka.
Catur marga adalah 4 jalan dalam agama Hindu untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, yaitu Bhakti Marga, Karma Marga, Jnana Marga, dan Raja Marga. Dalam masyarakat desa dengan beragam profesi yang ada, prinsip ini mengajarkan untuk saling menghormati jalan hidup masing-masing, sehingga terciptanya keharmonisan. Tempat suci menjadi pusat spiritual yang mempersatukan mereka sebagai tempat bersama untuk melakukan persembahyangan dan menguatkan ikatan sosial serta spiritual dalam mencapai tujuan hidup yang selaras dan damai. Selanjutnya, soal yang kelima, seorang siswa SMA Hindu merasa stres menghadapi ujian akhir. Gurunya menyarankan untuk melakukan Surya Namaskar setiap pagi sebelum belajar. Pertanyaannya, analisis manfaat Hastanga Yoga dan Pranayama bagi kesehatan jasmani dan ketenangan batin. Dan jelaskan pula bagaimana Surya Namaskar dapat menjadi bentuk nyata latihan spiritual bagi generasi muda Hindu. Hastanga Yoga dan Pranayama, terutama saat dilakukan dalam bentuk Surya Namaskar, memberikan manfaat besar untuk kesehatan fisik dan juga mental. Manfaat fisiknya meliputi peningkatan kekuatan dan daya tahan tubuh, serta memperbaiki kesehatan pernapasan. Secara mental, latihan ini membantu menenangkan pikiran, mengurangi stres, dan meningkatkan fokus, serta disiplin diri. Latihan Surya Namaskar sebagai bentuk nyata latihan spiritual yang membantu generasi muda Hindu memperkuat hubungan antara tubuh dan pikiran, serta memperdalam kesadaran diri dan ketenangan batin. Ini menjadikannya bagian dari proses spiritual dan latihan kesejahteraan. Selanjutnya, soal yang keenam, dalam upacara Saraswati, siswa-siswi Hindu melantunkan Gayatri Mantra sebelum membaca buku suci dan menulis. Pertanyaannya, jelaskan makna filosofis Gayatri Sadhana dan hubungannya dengan pengamalan kitab suci Weda dalam menumbuhkan kecerdasan spiritual serta kesucian pikiran. Gayatri Sadhana memiliki makna filosofis sebagai latihan spiritual untuk menumbuhkan rasa kebijaksanaan, kejernihan pikiran, dan kesucian hati. Melalui pengulangan mantra Gayatri, umat Hindu memohon pencerahan dan cahaya pengetahuan agar dapat melampaui ketidaktahuan dan mencapai kesadaran tertinggi. Praktik ini juga dapat membantu menenangkan pikiran, membersihkan hati, serta memperkuat hubungan spiritual dengan Sang Pencipta, sehingga menuntun kehidupan menuju kedamaian. Selanjutnya, soal yang ketujuh, dalam situasi sosial yang penuh kekerasan, muncul seorang tokoh yang mengajarkan perdamaian dan kebaikan universal tanpa pamrih. Banyak orang menganggapnya sebagai perwujudan awatara zaman modern. Pertanyaannya, jelaskan konsep awatara dalam agama Hindu dan hubungannya dengan peran orang suci sebagai penjaga dharma di dunia. Konsep awatara dalam agama Hindu adalah penjelmaan atau perwujudan Tuhan yang turun ke bumi untuk melawan kejahatan, menegakkan kebenaran atau dharma, dan menyelamatkan umat manusia. Awatara bukan hanya manifestasinya secara fisik, tetapi juga sebagai simbol pembawa nilai moral dan spiritual yang menjadi teladan bagi masyarakat. Orang suci juga berperan sebagai penjaga Dharma dengan mengajarkan perdamaian dan kebaikan yang universal, dan juga menjalankan tugas sebagai perpanjangan dari misi Awatara dalam menjaga dan melestarikan ajaran Dharma. Selanjutnya, soal yang ke-8, seorang karyawan Hindu di perusahaan multinasional merasa pekerjaannya tidak bermakna dan kehilangan semangat. Ia lalu memutuskan untuk mendalami ajaran Tatuam Asi.
Pertanyaannya, analisis makna Tatuam ASI dalam konteks etika kerja modern dan bagaimana kesadaran spiritual ini dapat menumbuhkan empati serta rasa persaudaraan yang universal. Makna Tatuam ASI dalam konteks etika kerja modern adalah kesadaran bahwa aku adalah engkau atau semua manusia dan makhluk hidup adalah satu kesatuan yang berasal dari sumber yang sama yaitu Brahman. Kesadaran ini menumbuhkan empati dan rasa persaudaraan yang universal sehingga dalam bekerja seseorang akan lebih memperhatikan kesejahteraan bersama, menghargai rekan kerja dan bertanggung jawab secara moral. Dengan memahami ajaran Tatuam ASI, karyawan akan melihat pekerjaannya tidak hanya sebagai tugas individu, tetapi sebagai kontribusi pada kebaikan bersama dan harmoni sosial. Selanjutnya, soal yang ke-9. Seorang pemimpin organisasi sosial Hindu melayani masyarakat tanpa mengharapkan balasan. Ia percaya bahwa pengabdian adalah jalan menuju moksa. Pertanyaannya, jelaskan prinsip karma yoga dalam catur marga yoga dan kaitkan dengan nilai pengabdian tanpa pamrih atau niskama karma dalam kehidupan sosial. Prinsip karma yoga dalam catur marga yoga adalah jalan menuju moksa melalui kerja tanpa pamrih, yaitu melakukan tindakan tanpa mengharapkan balasan. Karma yoga mengajarkan pengabdian yang tulus kepada sesama dan Tuhan dengan menumbuhkan sikap rela berkorban dan empati, serta memperkuat rasa persaudaraan dan harmoni dalam masyarakat. Selanjutnya, soal yang ke-10. Mahasiswa Hindu sering dihadapkan pada tantangan nilai-nilai global yang materialistik dan hedonistik. Pertanyaannya, jelaskan bagaimana nilai-nilai Pancasrada, Catur Marga, Gayatri Sadana, dan Hastanga Yoga dapat diintegrasikan menjadi pedoman hidup mahasiswa di era digital agar tetap beriman, berilmu, dan juga beretika. Nilai-nilai Pancasrada, Catur Marga, Gayatri Sadana, dan Hastanga Yoga menjadi pedoman hidup mahasiswa di era digital dengan cara pertama, Pancasrada, yaitu menanamkan keyakinan spiritual dan tanggung jawab moral sebagai dasar beriman. Yang kedua, Catur Marga, yaitu memberikan 4 jalan spiritual untuk menyeimbangkan pengembangan rohani dan duniawi. Yang ketiga, Gayatri Sadana, yaitu meningkatkan kecerdasan spiritual dan kejernihan pikiran melalui meditasi dan doa. Dan yang terakhir, Hastanga Yoga, yaitu melatih kedisiplinan jasmani dan pernapasan untuk kesehatan serta kejernihan batin. Ini dapat membantu mahasiswa untuk tetap beriman, berilmu, dan beretika dalam menghadapi tantangan zaman dengan keseimbangan hidup dan spiritualitas. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.